Shalom, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 yang menjadi perenungan kita hari ini, saudara, Rasul Yohanes memperingatkan agar kita menguji roh-roh di balik ajaran sesat dan pengajar sesat. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya mungkin kita bertanya, saudara, loh, bagaimana mengujinya? Saya kan tidak sekolah teologi. Tentu saja, saudara, banyak dari kita yang tidak sekolah teologi. Namun tidak berarti saudara tidak mampu menguji atau menilai ajaran dan pengajar yang sesat. Karena itu adalah tanggung jawab saudara untuk belajar. Kita tidak bisa berkata, saudara, ya yang penting kan melakukannya. Doktrin atau pengajaran itu gak penting lah. Nah, saudara, Amsal 19 ayat 2 sesungguhnya berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saudara, perbuatan kita pun jadi salah. Dan kalau kita, saudara, tidak belajar baik-baik firman Tuhan, maka bukan saja kita tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi kita menerima yang salah itu sebagai yang benar. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalau saya tanyakan, saudara perlu nih untuk mengukur bisa menjawabnya atau tidak ya. Misalnya saudara, ada yang tanya ya sama saudara, apakah Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sebenarnya satu? Apakah Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus? Ya, pertanyaan lain, saudara, apakah hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Kebaikan dan ibadah kita tidak diperhitungkan sama sekali? Apakah Yesus Allah? Apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah? Apakah Yesus betul-betul pernah ada? Apakah ada bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Yesus di dunia? Kalau Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Allah? Apakah itu berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri? Saudara kira-kira bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara? Minimal, saudara perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bagi diri saudara sendiri. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberi jawaban. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, entah jawaban itu untuk pasangan yang belum percaya, atau pada anak saudara yang masih kecil, atau pada saudara, sahabat, kerabat yang sedang galau imannya. Jika hari ini saudara menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab dan hanya bikin pusing, saudara, kita perlu bertanya, apakah yang menjadi dasar iman dan dasar hubungan kita dengan Yesus? Yesus mana yang sedang kita percayai? Yesus yang dituliskan Alkitab yang sebenarnya tidak kita kenal, atau Yesus yang sedang kita bangun sendiri? Ayo saudara, belajar lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami betapa sebenarnya ada banyak ajaran dan pengajar yang sesat di luar sana yang semakin merajalela, Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau menolong kami, memberikan satu semangat, satu perhatian untuk belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Supaya kami bukan saja bisa membedakan apa yang benar dan salah, tapi kami juga terhindar dari jebakan membenarkan apa yang salah. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.